Hi everybody, welcome back to my channel Angela English Course. Well, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menulis dan membaca tanggal dan tahun dalam bahasa Inggris. Okay, without further ado, let's get started. Alright, the first thing that you have to understand is ordinal numbers. So there are two kinds of numbers in English. Yeah, the first type of number is cardinal numbers. Yang pertama cardinal numbers, yang 1, 2, 3, 4, 5 dan teman-temannya itu ya. And the second one is ordinal numbers. Ini jenis angka yang kedua. Jadi numbers, angka yang menunjukkan order, urutan. Oke, nah cara kita menuliskannya kalau mau disingkat kita bisa menggunakan angka biasa, tapi ada ekornya ya. Ekornya ini 2 huruf. Nah, 2 huruf ini diambil dari 2 huruf di belakang ya, dari tulisannya ini ya. Jadi misalnya yang ini ya, 1 ST, cara kita membaca adalah first. Oke, kemudian second, ND ya ekornya. Kemudian third, ekornya RD. Kemudian kebanyakan adalah TH. Oke, next, fourth. Nah, ini mirip dengan cardinal numbers ya, 4 kemudian tinggal ditambah TH. Ya, tapi tidak semuanya juga diambil dari cardinal numbers yang ditambah TH ya, ada juga yang berubah. Misalnya fifth. Nah, ini bukan 5 ya, tapi fifth, FIF ya, TH. Oke, sixth sama dengan cardinal ya, tinggal ditambah TH. Seventh sama juga, eighth sama juga, ninth. Ini hati-hati, bukan 9 tapi ninth. Oke. Kemudian 10th ya sama 11th sama 12th berubah sedikit. Jadi di cardinal numbers menggunakan VE ya, 12. Kalau ordinal numbers VE-nya berubah menjadi F, 12th. Oke, sisanya sama ya. Tinggal ditambah TH. 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Nah, kemudian kita lanjut ke 20 ya. 20 ini ditambah TH juga, tapi ada E-nya di tengah sini ya. Nah, cara membacanya 20th. 20th ya, 20th. Oke, jadi IE-nya ini dibaca 20th. Oke. Nah, kemudian kalau ada puluhan dan satuan, yang puluhannya kita menggunakan angka yang cardinal ya, yang biasa ya, 20 atau 20, ada juga yang membaca 20 ya. Betul, 20 dan 20 ya, dua-duanya betul, teman-teman bisa pilih yang mana. Oke. Kemudian ekornya ya, satuannya ikut seperti yang depan. Oke, jadi di sini ada penggabungan cardinal dan ordinal. 21st atau 21st. Hati-hati jangan sampai salah 20th first, bukan ya, tapi 20 atau 21st. Oke, jadi ekornya ST. Lanjut ke sini, 20 atau 22nd, ND ya. 23rd, RD. 24th, TH ya, selanjutnya TH. 25th, 26th, 27th, 28th, 29th. Oke, nah 30 TH ya, 30th. 30th. Oke, 30th. TH. 31 balik lagi ke yang seperti 20 tadi ya, 21 tadi ya. 31st, ekornya ST. Oke, nah sebenarnya ordinal numbers masih bisa lanjut terus ya, 32nd, 33rd, 34th, dan seterusnya. Tapi karena di materi ini kita fokus untuk membahas tanggal, jadi maksimal kita ambil sampai 31st dulu, supaya kita fokus ya. Alright, before going further into how to write and read dates, nah Miss Rusan ingatkan dulu nih bagi yang belum subscribe channelnya Angela English Course, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video-video pembelajaran tentang bahasa Inggris ya.
Like juga kalau memang video ini bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Share juga ke teman-teman lainnya yang membutuhkan biar semakin banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu gampang kok ya. Oke, let's continue to how to write and read dates. Oke. Ya, sekarang kita mau lihat dulu how to write dulu. Teman-teman lihat ke sini dulu ya. How to write. Oke, nah cara menulis tanggal dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa memulai dengan bulan dulu. Yang pasti bulannya harus tulisannya bahasa Inggris ya. January, oke. Nah, kemudian bisa ditambahkan dengan angka. Untuk menulis, teman-teman boleh menulis angka cardinal. Ya, boleh menulis juga dengan ordinal seperti yang ini tadi yang ada ekornya. Jadi boleh January 1 begini atau January 1 ST. Ya, atau boleh juga ordinal numbers-nya dulu, ya, ordinal numbers-nya dulu, kemudian baru bulan. Tapi kalau mau ordinal numbers-nya dulu harus pakai of, begitu ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat cara bacanya. Ya. Nah, cara membacanya dalam bahasa Inggris, sorry. Oke, dalam bahasa Inggris cara membacanya bisa diawali dengan bulan dulu ya, January the 1st. Nah, sebelum ordinal numbers-nya kita tambahkan the. January the 1st. January the 1st. Oke, atau bisa juga mau tanggal dulu boleh, kayak bahasa Indonesia kan tanggal dulu ya, 1 Januari. Nah, boleh the 1st, tapi jangan lupa harus ada of-nya. The 1st of January. The 1st of January. Ya, jadi cara menulisnya boleh seperti ini, ada 3 cara ya. Cara membacanya ada 2. January the 1st or the 1st of January. Boleh bulannya dulu, boleh tanggalnya dulu. Tapi kalau tanggalnya dulu harus ada off-nya. Begitu ya. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya. February 2 ya, 2-nya boleh cardinal numbers atau February 2 ND, cara menulisnya ya. Oke, nah ini kemudian kita lanjut ke cara menulis yang ketiga. Mau tanggalnya dulu boleh, tapi harus ada of. Oke, 2 ND ya, ordinal numbers yang dipakai di sini, of February. Oke, nah kita lihat cara membacanya. Boleh bulannya dulu, February the 2nd. Jangan lupa menambahkan the sebelum ordinal numbers-nya. Oke, February the 2nd. Ya, atau mau tanggalnya dulu boleh, tapi jangan lupa menggunakan of. The 2nd of February. The 2nd of February. Oke, teman-teman boleh pilih cara menulis dan cara membaca mana yang teman-teman paling enak gitu ya, paling nyaman untuk diucapkan, untuk dipakai. Begitu ya. Let's continue to how to ask the date. Ya, bagaimana kalau kita mau tanya hari ini tanggal berapa sih? Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana? Oke, langsung saja. Yang pertama, what's the date today? What's the date today? Ya, tanggal berapa hari ini? Atau teman-teman bisa juga menggunakan kalimat lainnya, what's today's date? What's today's date? Oke. Jadi teman-teman bisa menanyakan ya yang mana yang nyaman untuk teman-teman. What's the date today? Or what's today's date? Tanggal berapa hari ini? Oke, silahkan dilatih sendiri supaya pengucapannya lancar ya untuk conversation, untuk latihan conversation nih. Ya, jadi silahkan dilatih sendiri. What's the date today? Or what's today's date? Oke, nah sekarang kalau mau tanya besok tanggal berapa? Oke, tanggal berapa ya besok ya? Oke, what's the date tomorrow? What's the date tomorrow? Kita tinggal mengganti today dengan tomorrow. What's the date tomorrow? Or what's tomorrow's date? What's tomorrow's date? Oke, tinggal mengganti today-nya dengan tomorrow. Silahkan dilatih berulang-ulang supaya lancar pengucapannya, supaya lancar ngomongnya gitu ya, supaya conversation-nya lebih smooth ya, nggak
nggak ada jedanya, ngomong kayak nggak pakai mikir gitu ya. Nah, caranya diulang-ulang aja. What's the date today? What's the day's date? What's the date tomorrow? What's tomorrow's date? Yap, let's proceed to how to read years. Nah, sekarang kita beralih ke tahun ya. Bagaimana cara membaca tahun dalam bahasa Inggris? Kalau menulis tahun sama ya, angkanya ada 4 gitu ya. Tapi bagaimana cara membaca tahun dalam bahasa Inggris? Well, kalau dalam bahasa Inggris itu membacanya dibagi menjadi 2 digit ya. Jadi sama dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Bahasa Indonesia kan bacanya, kita lihat contoh yang pertama, 1990. Nah, bahasa Inggris sama, dibagi 2 juga nih, 1990. 19-nya 19, 90-nya 90. So, 1990, 1990. Ya, oh ya, cara membaca tahun kita menggunakan cardinal numbers ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan teman-temannya. Bukan yang first, second, third. Oke, bukan ordinal tapi menggunakan cardinal numbers. Oke, kemudian 1831. 18-nya 18, 31-nya 31. 1831. Gampang ya? Oke, 1701. Nah, 17-nya 17. Oke, kemudian 01-nya, 0-nya boleh teman-teman baca seperti huruf O. Jadi O, 1. Atau boleh juga 0, 1. Ya, 1701 atau 1701. Begitu ya. Jadi jangan lupa 0-nya dibaca. Biasanya pada kelupaan nih baca 0-nya langsung 17, 1. Nah, 0-nya lupa nih, salah ya. 1701 or 1701. Oke, sekarang kita masuk ke 2000 ya. Nah, ke 2000 agak berbeda nih ya. 2000 to 1000 ya, seperti angka biasa ya. 2000. Tapi kalau yang di bawah 2000 jarang menggunakan 1000 ya, menggunakannya yang 2 digit itu tadi. Oke, tapi mulai dari 2000 kita biasa menggunakan 1000, 2000. Oke, nah kemudian 2001 ke atas bagaimana? Kita bisa menggunakan 1000 seperti yang 2000 tadi, bisa juga menggunakan yang 2 digit. Oke, misalnya kita menggunakan yang 1000 dulu ya. 2001. Oke, 2001. 2001. Kita biasa menambahkan N juga ya sebelum belakangnya ya. Jadi setelah 1000 kita tambahkan N. 2001. Atau kalau mau 2 digit juga boleh. 2001 ya, sehingga menjadi 2001 atau 2001. Atau seperti tadi yang Miss Krisan bilang, ada yang membaca 20, ada yang membaca 20 ya, dua-duanya betul. 2001, 2001. Oke, jadi boleh pakai 1000, boleh pakai yang dibagi 2 digit, tapi jangan sampai salah ya. Kalau yang 2 digit tidak menggunakan N, jangan kecampur. Kita lihat contoh yang lainnya, 2022. 2022. 2022 or 2022. 2022. Gampang ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana cara menulis tanggal dan tahun lengkap ya dalam bahasa Inggris. Menulis ya, bukan membaca ya. Membacanya sudah yang slide sebelumnya tadi, penjelasan sebelumnya. Oke, kita mau lihat yang pertama. Cara menulisnya adalah bulan dulu ya, kemudian tanggal, kemudian dipisahkan dengan koma, baru tahun. Untuk penulisan tanggal boleh menggunakan cardinal numbers untuk penulisan ya, bukan membaca. Membacanya nanti tetap dengan ordinal numbers. Oke, jadi cara membaca lengkapnya March the 11th, 1964. March the 11th, 1964. Oke, 11-nya tetap menggunakan TH ya cara membacanya ya. Oke, kita lihat yang kedua.
Ya, penggunaan tanggalnya di sini penulisannya dengan menggunakan ordinal numbers. Jadi ada ekornya ya, ada 2 huruf di belakang. Cara membaca seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. April the 20th, 2015. Or April the 20th, 2015. Oke, kita lihat cara penulisan tanggal dan tahun yang ketiga. Ya, diawali dengan tanggal dulu, tapi jangan lupa ada off-nya ya. Kalau diawali dengan tanggal, ada off-nya. Oke, membacanya menjadi the 5th of September 2006 or the 5th of September 2006. Begitu ya. Well, untuk mengecek pemahaman teman-teman mengenai cara menulis dan membaca tanggal, di sini Miss Krisan memberi latihan ya, exercise ya. There are 5 numbers here. Silahkan teman-teman latihan sendiri cara membacanya dan penulisannya. Ini bulannya masih dalam bahasa Indonesia. Ya, silahkan teman-teman latihan sendiri. Jika masih ada pertanyaan atau masih belum jelas, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, atau juga bisa DM di Instagramnya Angela English Course. Oke, semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik ya, sehingga bisa mempraktekannya dengan benar juga. Oke, finally thank you. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Jangan lupa klik subscribe-nya. Bunyikan juga loncengnya biar nggak ketinggalan pelajaran-pelajaran bahasa Inggris bagi perkembangan conversation teman-teman, perkembangan materi bahasa Inggris teman-teman ya. Oke, share juga ke teman-teman yang membutuhkan supaya banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.